Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innaka sami'un mujib. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu di Masjid Al-Ma'ruf ini, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mengambil manfaat dari majelis ini, baik manfaat duniawiyah maupun manfaat ukhrawiyah, manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat nanti. Manfaat bisa meningkatkan keimanan kita, pemahaman kita tentang Islam, dan tentu nanti di akhirat akan menjadi bagian dari amal saleh kita yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia, yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Kita sampai pada hadis yang ke-9 ya. Wa an Abi Bakrah Nufay bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang ke-9 ini dari bab ikhlas diriwayatkan oleh pertama, yaitu oleh seorang sahabat namanya Nufay bin Harith Al-Thaqafi, dan nama kuliahnya adalah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan Allah anhu kepada Nufay bin Al-Harith Al-Thaqafi. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Sabdanya, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Jadi idzal taqa, apabila bertemu, artinya terjadi clash, al-muslimani, dua orang muslim,
bisayfaihima dengan dua pedangnya, fal qatilu maka orang yang membunuh, wal maqtulu dan orang yang terbunuh, keduanya finnari di neraka. Qultu aku berkata, jadi Nufai berkata ketika mendengar sabda Rasul tadi, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatilu fama bal maqtuli. Jadi kalau orang yang membunuh tadi kemudian berakibat masuk ke neraka, itu logis gitu, karena dia memang melakukan tindak pidana pembunuhan gitu. Nah, tapi kemudian fama bal maqtuli, maka bagaimana keadaan orang yang terbunuh begitu. Kemudian Rasul memberikan jawaban, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya ia itu harisan, sangat berambisi, jadi sangat memiliki satu kemauan yang kuat begitu, ala qatli sahibihi, untuk membunuh sahabatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, jadi hadisnya sahih. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, siapa Abu Bakrah ini? Jadi periwat atau perawi daripada hadis yang pertama ini. Jadi Abu Bakrah ini nama kuliahnya itu. Bakrah itu dalam bahasa Arab itu pengertiannya adalah jadi seperti roda begitu, tapi dia dibikin dari ini kayak benang-benang begitu, benang. Jadi dan itu digunakan oleh orang-orang Arab zaman dulu ketika mereka berada di sebuah benteng begitu dan kemudian ingin turun, itu pakai alat itu. Karena ini merujuk kepada sebuah peristiwa, yaitu ketika pengepungan kota Taif gitu. Jadi kota Taif yang sekarang juga para haji dan para umrah itu diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sana gitu. Dan di sana pula letak makamnya, yaitu Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang ilmuwan gitu. Nah, ketika terjadi tadi pengepungan kota Taif gitu ya, jadi Rasulullah SAW setelah selesai Ghazwah Hunain, perang Hunain, maka berikutnya itu dilanjutkan dengan ini satu upaya untuk menaklukkan kota Taif, karena banyak dari tokoh-tokoh suku Quraisy itu yang lari ke Taif tadi, baik dari suku Hawazin maupun suku Saqif gitu. Akhirnya mereka dikepung dalam beberapa hari begitu. Ada riwayat mengatakan sampai 40 hari, tetapi mereka juga tetap bertahan begitu. Akhirnya Rasul SAW memberikan satu pernyataan, barang siapa yang turun dari benteng itu dan bergabung dengan kami, maka selamat dan dia merdeka gitu. Dan inilah salah seorang yang kemudian turun dari benteng tadi dan kemudian bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW, namanya ini Nufai bin Al-Harith, sehingga dia dikenal dengan Abu Bakrah tadi. Dan ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa agama Islam itu memberikan perhatian kepada ilmu gitu ya.
Jadi Nufai bin Al-Harith yang dulunya adalah budak. Budak itu artinya, ya artinya ini dalam struktur sosial sebagai kelas 2 lah istilahnya gitu. Budak belian gitu ya. Dari keluarga Thaqif itu, tapi kemudian setelah masuk Islam dan dia menegur Islam dan kemudian menjadi seorang ilmuwan, akhirnya dia bisa meriwayatkan puluhan hadis, maka kemudian dia juga mendapatkan kehormatan di dalam agama Islam. Jadi Islam ini sangat memberikan perhatian kepada ilmu, termasuk juga ahlul ilmi gitu. Nah, berbeda dengan zaman sekarang gitu. Zaman sekarang itu kan kalau ada sebuah konser namanya gitu, walaupun harus bayar ratusan ribu itu kartisnya sampai habis gitu. Tapi kalau ada undangan pengajian begini, walaupun gratis begitu, mungkin tidak banyak juga yang datang gitu. Karena memang orientasinya lain gitu ya. Nah, seorang mukmin mestinya memiliki orientasi yaitu manfaat akhirat itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia begitu. Ya, nyatanya begitu, karena sebuah kenikmatan yang ada di dunia itu mesti memiliki tempo dan batas waktu tertentu. Ya betul. Seorang pamannya biasa menikmati gulai kambing pamannya itu. Tapi kalau sudah usianya lansia, lanjut usia kan terbatas juga. Gitu. Orang umpamanya dia suka makan rendang begitu ya, rendang. Nah, tapi kalau barangkali mungkin dia punya penyakit lambung itu kan nggak bisa banyak-banyak gitu ya, karena pedes gitu kan. Rendang itu kan biasanya pedes gitu. Jadi itu kenikmatan dunia itu terbatas gitu. Tetapi kenikmatan di dunia itu, kenikmatan di akhirat itu tentu abadal abidi, yaitu selama-lamanya. Nah, orang biasanya memang ini tidak memperhatikan seperti itu. Nah, orang mukmin mestinya tidak begitu gitu. Jadi ini salah satu contoh sahabat Abu Bakar tadi yang dulunya mantan budak, tetapi karena dia menjadi seorang mukmin yang baik, kemudian menggeluti ilmu dan seterusnya, maka banyak para sahabat yang juga meriwayatkan hadis dari dia. Nah, Abu Bakar ini seseorang yang hidup ketika terjadi apa yang disebut dengan Ma'rakah Al-Jamal Wasifin gitu. Jadi ini sebuah peristiwa kelabu dalam sejarah umat Islam. Dulu ada namanya Perang Jamal, Perang Unta, yaitu perang yang terjadi antara kelompok Siti Aisyah dan CS begitu dengan sahabat Ali begitu. Nah, di sini para ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap bahwa itu bukan semata-mata karena nafsu pribadi, tetapi adalah karena perbedaan ijtihad gitu ya. Nah, karena pada waktu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, ketika itu setelah terjadi yaitu pembunuhan terhadap Utsman bin Affan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena melibatkan banyak orang itu, maka sahabat Ali kemudian tidak kunjung datang menyelesaikan masalah itu gitu. Artinya melakukan kisos pamannya terhadap orang yang melakukan pembunuhan nyata begitu. Tapi oleh Siti Aisyah dan kemudian Abdullah bin Zubair, Thalhah dan lain sebagainya, itu dianggap satu sikap yang barangkali mungkin tidak perlu dilakukan, mesti harus segera mungkin gitu. Nah, jadi ini ada perbedaan ijtihad gitu. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ya, kalau ijtihad itu benar, walahu ajrani, artinya ada 2 pahala. Kalau itu
isyan yang salah, tentu akan mendapatkan apa? Pahala 1. Karena bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat tentu bukan karena ada maksud-maksud atau interest pribadi gitu. Nah, ketika itu sahabat Abu Bakar itu melihat ada salah seorang yang ingin bergabung dengan pasukan sahabat Ali, maka dia mengatakan ini, idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Jadi kalau ada dua orang muslim itu yang melakukan dari kelas persenjataan gitu, di sini disebutkan bisayfihima dengan dua pedangnya, ini hanya sekedar contoh begitu. Artinya kalau ada dua orang melakukan kelahi begitu, tapi bukan dengan pedang tapi dengan pistol ya sama saja gitu. Atau mungkin dengan sebuah parang atau mungkin kalau di Madura kan terkenal dengan apa itu alatnya itu yang celurit, celurit gitu ya. Nah, ini sama saja. Jadi kalian di sini di sayfihima itu hanya sekedar tamsil, contoh begitu. Artinya tidak boleh kita pahami berarti kalau ada dua orang muslim yang berkelahi kemudian dengan pakai pistol nggak masuk dalam hadis ini, enggak. Jadi ini tidak boleh difahami seperti itu. Nah, jadi tindak pidana pembunuhan itu memang ini termasuk dosa besar. Dalam ayat yang lain disebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Artinya langgeng di situ. Tetapi kalau kita perhatikan hadis ini, bahwa ketika Rasulullah menyatakan idza taqa al-muslimani bi sayfihima, ini kan masih disebut seorang muslim. Jadi orang yang melakukan dosa besar, termasuk pendapat Ahlussunnah Jamaah mengatakan itu tetap dia yabqa ala imanihi. Jadi tetap dia sebagai seorang mukmin gitu. Seperti bukan menjadi pendapat di luar Ahlussunnah Jamaah yang mengatakan bahwa seseorang ketika melakukan dosa besar berarti hilang keimanannya. Tidak. Jadi dia ketika seorang mukmin itu melakukan dosa besar, maka dosa besar itu tetap tidak menghilangkan status dia sebagai seorang mukmin. Tetapi itu dosa besar betul gitu ya. Dan di dalam agama Islam, orang yang melakukan pembunuhan kepada pihak lain dengan secara sengaja itu tentu menjadi dosa besar tanpa hak, artinya tidak dalam dalam sikap atau situasi yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau dalam hadis ini kan disebutkan mangqutila duna nafsihi fahuwa syahid, mangqutila duna malihi fahuwa syahid, wa mangqutila duna irdihi fahuwa syahid. Jadi ada sebuah hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang dibunuh karena dia membela agamanya, maka matinya mati syahid. Umpamanya ada seseorang begitu yang dengan sengaja menginjak-injak kitab suci, kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, kemudian kita marah begitu. Kemudian dia balas marah dan melakukan penyerangan begitu. Dan kita betul-betul memang niatnya karena membela agama, maka mati kita itu adalah mati syahid fisabilillah. Tapi syahid fil akhirah, syahid akhirat. Atau seseorang yang mati wa man qutila duna malihi, karena dia ingin membela haknya, hartanya diambil orang lain itu tanpa hak itu. Ada malam-malam gitu, ada orang gedor pintu dan merampok. Terus kemudian dia memaksa supaya
menunjukkan emas-emas berlian yang disimpannya dan tidak boleh begitu. Akhirnya terjadilah clash fisik begitu, terjadilah pembunuhan. Maka orang yang dalam rangka membela hartanya tadi yang itu dia termasuk mati syahid gitu. Artinya syahid fil akhirah gitu. Atau man qutila duna irdihi gitu. Jadi orang yang terbunuh karena membela kehormatannya gitu. Ada seseorang yang ingin menodai seseorang lain begitu. Kemudian dia membela diri dan tidak mau gitu. Dan ketika dia harus terbunuh, maka mati itu adalah mati syahid fisabilillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam itu namanya tindak pidana pembunuhan itu ada 3 macam ya. Jadi ada yang namanya al-qatlul amdu, yaitu perlakuan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ya, mungkin yang dimaksud di sini tadi, idza taqa al-muslimani. Jadi orang melakukan tindak pidana dengan apa? Sengaja, al-qatlul amdu. Nah, di sini tentu ini dosa besar begitu. Dan dalam kehidupan di dunia itu ada sanksinya. Sanksinya kalau menurut agama Islam yaitu walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Jadi dia harus mendapatkan apa? Qisas. Qisas itu artinya jiwa dibalas dengan apa? Jiwa. Orang membunuh orang dengan sengaja, maka dia dibalas dengan apa? Dibunuh. Qisas namanya, atau diqawat. Itu kalau dilakukan dengan apa? Sengaja. Kalau ahli warisnya itu kemudian memaafkan, maka dia harus membayar apa? Diyat. Diyat itu artinya sejumlah uang yang harus diberikan kepada kerabatnya tadi sebagai kompensasinya. Dan jumlahnya tidak kecil gitu dalam kalkulasi kita, karena dalam hadis itu disebutkan yaitu alfu dinar, 1000 dinar. Nah, 1 dinar itu kurang lebih sekitar 4/4 atau 4,5 gram gitu. Jadi kalau di total itu sekitar 4.250 gram emas begitu. Nah, kalau 1 gramnya sekarang mungkin dekat-dekat 2 juta begitu, tinggal ngalikan saja begitu. Atau hitungannya dalam zaman dulu itu adalah 100 ekor onta begitu. Ini namanya diyat begitu. Nah, kenapa harus ada qisas tadi gitu dalam Al-Qur'an? Jelas itu walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Nah, oleh orang-orang sekarang ini terkadang orang-orang sekuler gitu, itu dianggap bahwa Islam itu sangat kejam gitu ya. Islam itu tidak manusiawi gitu. Jadi mereka melakukan kritik seperti itu gitu. Tapi dijawab oleh para ulama begitu, kenapa engkau melihat dalam kasus pembunuhan ini hanya dari sisi yaitu orang yang melakukan pembunuhan begitu, tetapi tidak melihat dari sisi lain yaitu orang yang menjadi korbannya gitu. Kalau ada seseorang umpamanya melakukan pembunuhan dan sebelumnya itu dia sudah melakukan tindak pidana yang lain, mungkin lihat istrinya diperkosa juga, lihat anaknya diperkosa juga, terus kemudian dia merampas harta miliknya, terus kemudian dia melakukan pembunuhan dengan dicincang-cincang dan seterusnya. Kemudian kalau orang yang seperti itu tidak dilakukan hukum qisas tadi, di mana letak keadilannya gitu. Jadi orang sering melihat hanya dari sisi orang yang terbunuh, orang yang membunuh gitu. Dianggap bahwa qisas
yang dilakukan terhadap orang yang bunuh itu dianggap tidak manusiawi tadi, dianggap kejam. Hukum Islam itu kejam gitu. Tapi dia tidak melihat dari sisi orang yang terkena musibah tadi gitu. Dan banyak kan orang yang melakukan pembunuhan tapi didahului dengan tindak-tindak pidana yang lain tadi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena itu cara pandang kita harus adil tadi. Jadi ketika agama Islam itu memberikan satu sanksi seperti tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, itu akan memberikan efek jera yang sangat efektif dan sangat berhasil bagi tindak pidana pembunuhan tadi, sehingga akan menjadi minim, orang tidak mudah membunuh orang lain gitu, karena jiwa orang itu betul-betul menjadi terhormat gitu. Nah, orang sering menganggap Islam itu keras, Islam itu tidak manusiawi karena cara pandangnya hanya tertuju kepada orang yang melakukan tindak pidana, tapi bagaimana korban yang dibunuh tadi, dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang bunuh tadi setelah sebelumnya melakukan tindak pidana yang bermacam-macam tadi, merampas hartanya, kemudian menodai istrinya mungkin, atau menodai anaknya. Lah orang yang seperti itu kan karakternya tidak perlu tidak perlu dipertahankan gitu. Kalau kemudian dia di penjara begitu, tapi ternyata penjara itu tidak mendidik orang untuk jera gitu, malah di sana lebih pintar gitu. Jadi inilah letak kebijakan yang diambil dalam hukum Islam. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi orang ketika memberlakukan hukum itu maka akan menjadi kehidupan bagi umat manusia. Orang akan jera, orang akan takut begitu untuk melakukan pembunuhan yang tidak secara dibenarkan. Dan itu diberlakukan kepada orang yang tadi melakukan al-qatlul amdu, yaitu orang yang betul-betul melakukan pembunuhan secara sengaja, dan dampaknya bisa nanti tidak mewaris. Namanya kalau ada masih ahli waris begitu melakukan pembunuhan seperti itu, maka itu akan berakibat antara satu dan itu tidak bisa mewaris. Yang kedua adalah ini sibhul amdi, jadi semi sengaja begitu. Jadi orang umpamanya melakukan satu upaya agresi gitu, dan menyerang kepada orang lain, tetapi dengan alat atau dengan alat begitu yang sebenarnya tidak bisa membunuh gitu. Namanya orang mukul orang lain dengan sapu umpamanya gitu ya. Tapi ternyata orang yang dipukul tadi mati begitu. Mungkin dia sudah punya penyakit jantung kali mungkin gitu. Nah ini namanya sibhul amdi. Jadi pembunuhan yang mirip-mirip dengan sengaja tapi tidak seperti yang pertama tadi. Nah sanksinya juga beda. Orang yang seperti ini tidak dikisos tadi. Tapi yaitu dengan diwajibkannya membayar diyat tadi. Diyat mughalladah. Diyat mughalladah itu artinya diyat yang harus dibayarkan secara spontan. Lain dengan yang ketiga, yaitu yang namanya al-qatlul khata', yaitu pembunuhan dilakukan dengan keliru, salah begitu. Umpamanya ada seseorang sedang latihan nembak begitu, umpamanya tiba-tiba kena orang begitu. Ini namanya al-qatlul khata' begitu. Atau mungkin orang sedang memburu kijang begitu, ternyata sasarannya keliru, salah begitu, kena orang begitu. Nah ini namanya al-qatlul khata'. Nah ini sanksinya juga beda gitu.
dia akan terkena yaitu namanya diyat mukhaffafah. Jadi tadi tanggung jawab membayar kompensasi tadi, tetapi itu dilakukan dengan apa namanya dibayar secara 3 kali. Musallas artinya 1 tahun, sepertiga, dan seterusnya. Jadi disinilah apa namanya tindak pidana pembunuhan itu dalam fikih Islam atau dalam hukum Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini dilanjutkan yaitu fal qatilu wal maqtulu finnar. Jadi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu kedua-duanya ada di neraka. Artinya menunjukkan dosa besar. Nah, kemudian Abu Bakar ini bertanya, jadi dalam hati kecilnya itu dia ada muskil. Kalau orang yang membunuh sudah jelas karena dia melakukan tindak pidana. Nah sekarang yang dibunuh gimana? Kok di sini juga termasuk min ahlin nar gitu. Maka ketika itu Rasul menyatakan innahu kana harisan ala qatli sahibi. Jadi karena dia punya maksud, punya azam, punya tekad yang kuat ingin membunuh juga saudaranya. Kalau dia diberi kesempatan, mungkin dia juga begitu. Nah, disinilah hadis ini dimasukkan dalam bab ikhlas itu karena terkait dengan apa niat tadi. Jadi ini sekali lagi penting kita mengelola niat kita. Jadi orang umpamanya berniat melakukan satu kebaikan gitu. Walaupun mungkin kebaikan itu tidak kesampaian untuk dilakukan, dia akan mendapatkan nilai hasanah, satu kebaikan gitu. Tapi kalau orang ingin melakukan satu keburukan begitu, tapi dia tidak ada tidak diekspresikan dalam pernyataan umpamanya, atau dia tidak ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh melakukan, maka dan kemudian tidak dilakukan, ini juga akan ditulis satu kebaikan. Tapi kalau seseorang sudah berniat untuk melakukan satu keburukan dan dia memang memiliki azam yang kuat dan dia sudah berupaya begitu, tapi kemudian tidak bisa, nah maka ini akan ditulis sebagai satu sayyi'ah, satu keburukan. Jadi di sini pentingnya kita niat tadi, niat. Nah, oleh karena itu kita mesti harus senantiasa mengelola niat kita. Jadi orang berbuat baik itu bisa jadi mungkin pahalanya akan berbeda